Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tema yang menyeramkan. Tema yang menurut saya baik untuk kita diketahui, banyak di antara kita tidak tahu, yaitu tentang jin, iblis, dan setan. Sebenarnya apa bedanya jin dengan setan, jin dengan iblis, iblis dengan setan, termasuk apa persamaannya dan apa persamaannya jin dengan manusia dan lain-lain. Kita akan bahas dan ini akan dibuat berseri. Berikutnya akan dilanjutkan pada seri-seri di video yang akan datang. Jadi sahabat-sahabatku, jangan di skip ya videonya biar dapat ilmu yang jelas dan tidak separuh-separuh. Jin itu memiliki makna dasar sebenarnya tersembunyi. Jadi karena dia punya sifat ijtinan yang tersembunyi, maka disebut dengan jin tersembunyi, tertutup ya, tidak bisa dilihat. Maka orang yang akalnya tertutup itu dalam bahasa Arab disebut dengan majnun. Di kita disebut dengan gila. Majnun akalnya tersembunyi, tertutup. Jin bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat jin, kecuali orang-orang tertentu yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa melihatnya. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran, misalnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis, bisa melihat kalian dan teman-temannya juga bisa melihat dalam keadaan yang kalian tidak bisa melihat mereka. Secara proses penciptaan dalam Al-Quran digambarkan bahwa kalau manusia diciptakan dari tanah kering yang mirip tembikar, maka jin diciptakan dari nyala api. Ini bisa kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 14-15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Surat Ar-Rahman ayat 14-15. Dalam hadis juga digambarkan bahwa khuliqatul malaikah min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, bahwa malaikat diciptakan dari nur dan jin diciptakan dari nyala api. Jadi ini perbedaan mendasar antara manusia dengan jin. Tapi secara karakter bawaan, jin dan manusia itu sama-sama punya akal. Jadi sama-sama menerima khitab dari Allah, perintah dari Allah. Jin juga punya nafsu, seperti juga manusia. Maka di antara manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, sebagaimana juga di jin, di kalangan jin ada yang kafir dan ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang non-muslim, yang tidak Islam. Dalam Al-Quran sampai dinamakan satu surat yang diberi nama surat jin. Bisa kita lihat misalnya di ayat 11 misalnya, wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik kunna tura'iqa kidadan. Bahwa di antara jin itu ada yang soleh dan ada yang tidak. Jadi masing-masing mereka memiliki jalan yang berbeda-beda. Di ayat 14 digambarkan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi di antara jin itu ada yang taat, muslim, ada yang al-qasitun yang menyimpang. Maka mereka yang taat kepada Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul memilih jalan yang lurus. Jadi ini gambaran awal. Jadi persamaannya dengan manusia, sama-sama punya akal, sama-sama punya nafsu. Maka jin ini beranak pinak, berketurunan juga, makan juga, seperti ini juga manusia. Cuma karena bahan dasarnya adalah api, maka dia tidak bisa dilihat secara langsung, kecuali orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk bisa memiliki kekuatan untuk bisa melihatnya. Walaupun bisa saja yang dilihat tidak dalam bentuk asli jin ya, karena jin memang juga bisa menyamar, menyerupai berbagai bentuk sesuai dengan ya, tentu ini juga ada tingkatan-tingkatan di antara mereka. Nah, sekarang iblis. Nah, iblis itu siapa? Dhahaba katsirun min ahli sunnah huwa abul jinni kullihim. Menurut kebanyakan mayoritas ahli sunnah bahwa
iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin, baik jin yang muslim ataupun jin yang kafir. Ada yang lebih spesifik lagi bahwa yang dimaksud iblis itu yaitu adalah yang menggoda Nabi Adam. Itu adalah jin pertama lah ya. Jadi itu yang menjadi cikal bakal lahirnya jin. Nah, jin pertama yang ingkar kepada Allah sehingga disebut iblis. Iblis itu adalah ismun arabiyun ala wazni if'il. Adalah nama Arab ya, yang diambil dari kata minal iblas, mustaqun minal iblas, yang secara harfiah berarti al-ib'ad minal khair, jauh dari kebaikan, awil yas min rahmatillah, atau yang putus asa dari rahmat Allah. Tapi kebanyakan ulama juga al-aktsarun mengatakan bahwa iblis ismun a'jamiyun mamnu'un min asy-syarfi lil alamiyah wal a'jamiyah. Ini adanya mengatakan bahwa iblis itu adalah nama non Arab. Jadi tidak, i'rabnya tidak munsorif. Jadi iblis adalah termasuk golongan dari jin. Nah, ini digambarkan dalam Al-Quran, misalnya illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Kita bisa lihat di surat Al-Kahfi ayat 50. Sekarang yang terakhir yaitu setan. Nah, setan itu gimana? Apa hubungannya dengan jin? Apa hubungannya dengan iblis? Saya jelaskan dulu dari akar katanya ya. Jadi jama'atun min ahli ilmi mengatakan bahwa anna syaitan nunuhu asliyah ala wazni fa'al. Bahwa setan, nunnya lafaz setan ini asli memang. Asli berwazan fa'al, mustaqun min syaitan. Yang diambil dari akar kata syaitan yang artinya jauh. Ba'udah. Dimaksud jauh di sini adalah ba'idun bitabihi antiba'al bashar, yaitu secara karakter, secara watak, secara tabiat setan itu jauh dari tabiat manusia. Wa ba'idun bifisqihi an kulli khair, dan dengan kefasikannya dia jauh dari kebaikan. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa innama sumiya syaitanan, syaitan itu diberi nama syaitan li'annahu syaitana an amri rabbih, karena dia jauh dari perintah Tuhannya. Jadi asyatun itu artinya yang sangat jauh, yang jauh. Abu Ubaid mengatakan asyaiton kullu atin mutamarrid min insin wal jin. Abu Ubaid lebih jauh lagi bahwa setan itu sebenarnya bukan satu makhluk khusus ya. Jadi dia bisa ya mencakup semacam perbuatan, karakter ya. Setiap yang menentang, yang sombong, yang menentang, mutamarrid itu adalah baik itu dari manusia atau dari jin, itu dinamakan setan. Nah, setan yang berasal dari jin itu bisa disebut iblis. Bisa disebut iblis sebagai iblis itu karena menentang ya, menentang dari perintah Allah. Nah, dihapus dari yang tadi. Jadi setan ini adalah kufarul jin. Jin-jin yang tadi kafir itu disebut dengan setan. Nah, kalau definisi yang tadi yang Abu Ubaid, jadi setiap yang menentang, baik itu dari jin atau dari manusia, itu tergolong dari setan. Maka setan ini bisa berwujud manusia, bisa juga berwujud berasal dari jin. Kita bisa lihat di ayat Al-Quran, misalnya surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Demikian juga kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh yang dari jenis setan manusia dan setan dari jin. Di surat An-Nahl juga kita bisa melihat bahwa yang menggoda manusia alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa setan itu sebutan secara umum yang mencakup setiap yang menentang, yang sombong, yang menentang perintah Allah, termasuk dalam kategori setan. Maka ulama yang lain mengatakan bahwa
Wa qad yuradu bisyaitan kullu syaririn mufsidin da'in lil ghayyi wal fasad. Jadi yang dimaksudkan setan bisa saja terkadang adalah setiap orang yang jahat, setiap yang jahat yang membuat kerusakan, yang selalu mengajak kepada yang lain untuk berbuat kesesatan, mengajak kepada kesesatan dan kerusakan, baik itu dari jin ataupun dari manusia, itu namanya setan. Seringkali setan yang dari kalangan manusia al-ins ini yang lebih berbahaya. Karena kalau setan yang dari jin itu dibacakan, mendengar surah azan, dibacakan basmalah, ayat kursi, itu bisa takut mereka. Tapi setan yang dari manusia ini bisa tersenyum mereka kalau dikasih ini. Tidak lari. Maka ini yang lebih berbahaya. Kita juga diminta oleh Allah untuk berlindung dari dua setan ini, baik setan jin ataupun setan dari manusia. Misalnya kita bisa melihat riwayat dari Abi Umamah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, ta'awwad billahi min syarri syayatinil jinni wal ins." Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan, baik yang dari jin ataupun dari manusia. Maka Abu Dzar bertanya, "Ya Nabi Allah, wa halil insi syayatin?" Apakah bagi manusia ada setan? Apakah ada setan dari kalangan manusia? Qala na'am, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu kemudian Nabi mengatakan seperti itu, bersabda seperti itu. Jadi dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa jin itu adalah berbeda dengan manusia secara penciptaan, tapi bahwa dari segi dia mempunyai akal dan nafsu, ya benar. Maka jin juga ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang kafir. Nah, yang kafir itu termasuk disebut dengan setan. Jin yang jahat itu namanya disebut dengan setan, termasuk manusia yang jahat juga disebut dengan setan. Adapun iblis itu adalah, banyak ulama yang mengatakan bahwa iblis itu hanya yaitu abul jin. Nenek moyangnya jin itu adalah iblis yang pertama kali diciptakan, yang menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam itu adalah iblis. Dan iblis ini adalah termasuk jenis jin. Nah, jadi gitu. Demikian kesimpulan sederhana, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan sambung di kesempatan yang lain dengan tema masih tetap tentang jin, insyaallah. Mudah-mudahan sempat saya membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.